Hai movie lovers, terima kasih udah klik video ini dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film India yaitu Pramratan dan Payo. Dirilis pada tahun 2015, disutradarai oleh Suraj Jatia. Film ini dibintangi oleh Salman Khan, Sonam Kapoor, Neil Nitin, Anupan Kher, dan beberapa pemeran pendukung lainnya. Secara garis besar, film ini menceritakan seorang pangeran yang sengaja dicelakai 4 hari sebelum penobatannya. Di sisi lain, kepala keamanan kerajaan menemukan seorang yang mirip dengan sang pangeran. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah orang tersebut mampu menggantikan posisi pangeran atau pangeran bisa pulih sesuai rencana? Penasaran? Yuk tonton video berikut sampai habis. Film ini dimulai dengan pertunjukan seni yang dilakukan oleh Prem Dilwale dan beberapa temannya. Prem Dilwale merupakan seorang aktor panggung yang hebat dan terkenal di kota itu. Setiap selesai manggung, semua penghasilannya ia serahkan ke Yayasan Upar yang dikelola oleh Putri Maithili dari Devgar. Prem sangat mengidolakan putri tersebut karena selain cantik, dia juga sangat berjiwa sosial. Tahun lalu, ia datang ke kota itu untuk melakukan kegiatan sosial secara langsung. Untuk tahun ini, Prem menanyakan kepada salah satu staf yayasan apakah Putri Maithili akan datang. Staf tersebut mengatakan Putri Maithili belum tentu datang karena ia akan pergi ke Pritampur untuk menghadiri penobatan pangeran. Diketahui bahwa Putri Maithili sudah bertunangan dengan Pangeran Vijay Singh. Lalu, staf tersebut mengusulkan agar Prem ke sana dan memberikan sumbangan secara langsung. Tentu saja, Prem Dilwale akan menurutinya. Bertemu sang putri adalah hal yang sangat dia impikan. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang pangeran yang bernama Vijay Singh, sangat mirip dengan Prem, adalah calon raja Pritampur. Pangeran tersebut memiliki kepribadian yang keras dan dingin. Dia memiliki 2 adik tiri perempuan, yaitu Redika dan Chantrika, dan 1 adik laki-laki yang bernama Ajay. Hubungan Vijay dengan adik perempuannya tidak begitu baik. Kedua adik perempuannya marah kepada Vijay karena ia hidup susah dan menderita. Chantrika harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sementara Vijay Singh hidup bergelimang harta. Ia terus berupaya untuk menuntut hak-haknya walaupun dia cuma anak dari selir raja. Sementara Ajay hidup di istana bersama kakaknya, tapi tanpa kekuasaan. Suatu hari, Putri Maithili akan berkunjung ke istana. Sesuai tradisi, acara penyambutan harus dilakukan oleh saudari perempuan. Atas desakan Dewan Saheb, Vijay pergi ke rumah adiknya untuk membicarakan penjemputan putri. Tapi Chantrika tak mau bicara, malah menelpon pengacara istana. Hal ini membuat Vijay sangat marah. Dia pergi dari sana dan meninggalkan Dewan Saheb. Dalam perjalanan pulang, Vijay tertidur hingga dia tidak menyadari bahaya yang telah menantinya. Buton, pengemudi kereta, membawanya ke tepi tebing, mengunci pintu kereta. Lalu ketika kereta hampir sampai di ujung jurang, dia melompat dan bergelantung ke sebuah dahan. Laju kereta yang semakin kencang membuat pangeran terbangun saat dia berusaha menyelamatkan diri, tapi sudah terlambat. Dari kejauhan, Ajay, Samira, dan Sirak senang melihat kejadian tersebut. Pangeran yang pergi tanpa pengawalan bisa dengan mudah mereka celakai. Diketahui bahwa Samira adalah asisten pribadi pangeran dan Sirak kerabat jauh atau CEO istana. Penyebab Ajay ingin mencelakai kakaknya karena kekuasaan penuh istana berada di tangan sang kakak, serta semua keinginannya tak pernah dituruti oleh pangeran. Namun faktanya, pangeran menyayangi dan selalu menuruti kemauan adiknya. Tapi
Itu semua dimanipulasi oleh Sirak. Sirak juga korupsi di keuangan kerajaan. Kemudian kita diperlihatkan lagi dengan Prem Dilwale. Saat ini dia dalam perjalanan menuju Pritampur untuk menemui Putri Maithili. Saat bus berhenti, salah satu penumpang menyarankannya untuk membelikan buah-buahan sebagai hadiah. Di saat bersamaan, kepala keamanan kerajaan Pritampur juga di sana untuk membeli obat pangeran. Diketahui bahwa ketika pangeran jatuh ke jurang diselamatkan oleh Dewan Saheb, lalu disembunyikan di sebuah ruangan rahasia. Kepala keamanan atau Sanjay melihat Prem, dan dia pun terkejut melihat kemiripan wajah Prem dengan Pangeran Vijay. Lalu dia membawa Prem ke tempat persembunyian. Sanjay menyarankan kepada Dewan Saheb untuk sementara waktu posisi Vijay Singh digantikan oleh Prem Dilwale. Awalnya Dewan Saheb maupun Prem sama-sama menolak, tapi Sanjay terus membujuk dan meyakinkan bahwa inilah yang terbaik. Lalu mulailah mereka melatih Prem dan temannya. Temannya Prem yang bernama Kahaya disulap menjadi kakek tua dengan profesi menjadi fotografer bernama Mansuri. Tugasnya yaitu menjauhkan Samira dari pangeran palsu, agar akting Dewan Saheb dengan teman-temannya tidak diketahui Ajay CS. Dan tibalah waktunya untuk penjemputan Putri Maithili. Di stasiun kereta, sikap Prem masih pencicilan. Untuk mengatasinya, supaya kebohongan mereka tidak diketahui, Dewan Saheb mengatakan kepada Putri bahwa pangeran sedang puasa bicara. Prem terlihat kesal karena kebijakan Dewan Saheb. Dia jauh-jauh datang dari desa untuk bertemu Putri. Pas bertemu, malah disuruh diam. Prem terus diam. Hingga ketika makan siang, Putri Maithili mengungkapkan kemarahannya. Dia berkata, jika pangeran tidak ingin menikah dengannya, cukup katakan tidak. Tidak usahlah banyak tingkah. Pakai acara puasa bicara segala. Oh, sepertinya Putri salah paham. Tujuannya bukan itu. Tuan Putri mengeluarkan semua unek-uneknya. Melihat Putri yang bersedih, pangeran palsu mulai bicara. Dia tak tega melihat idolanya bersedih. Lalu pangeran palsu mengajak Tuan Putri untuk keliling istana. Di tengah-tengah kebersamaan, Ajay datang dan mengingatkan tentang kenangan di hari pertunangan pangeran dan Putri. Putri teriak sedih dan menjauh. Ketika pangeran mendekat, dia mengatakan, pada hari itu Putri meminta pangeran untuk mencukur kumisnya, tapi pangeran malah marah. Pangeran palsu menenangkan Putri dengan mengatakan bahwa dia akan mencatat semua unek-unek Putri dan akan berubah demi kebahagiaan Putri. Hal ini pun membuat sang Putri tersentuh. Lalu benih-benih cinta pun mulai muncul di hati Putri Maithili. Jika dulu Putri kerap bersedih karena sering bertengkar dengan sang pangeran, tapi sekarang dia lebih sering tertawa melihat tingkah konyol pangeran palsu. Suatu hari, Putri membelikan gelang untuk Chandrika. Saat Putri memberikannya, Chandrika tidak mau menerimanya. Dia lalu membuang gelang tersebut. Prem memungut gelang tersebut. Esok harinya, dia datang ke kontrakan Chandrika, membawa begitu banyak hadiah, serta meminta Chandrika untuk memakai gelang tersebut, tapi dia malah diusir. Sehari sebelum penobatan pangeran, sebuah acara diadakan tepat di depan kontrakan Chandrika. Prem mengajak semua orang untuk bermain bola dengan tujuan untuk memancing Radhika keluar. Karena Radhika suka sekali bermain bola. Radhika terpancing. Hal ini membuat Chandrika sangat marah.
Dia menyeret adiknya ke dalam. Untuk meredakan kemarahan Chandrika, Prem berjanji akan memberikan istana kepadanya. Kabar pemberian istana tersebut pun sampai ke telinga Dewan Saheb. Hal ini lantas membuatnya sangat marah. Pasalnya, Prem yang bukan siapa-siapa, cuma pria biasa yang tidak punya hak atas istana, berani menjanjikan hal seperti ini. Murka dengan sikap Prem, Dewan Saheb pun mengusir Prem dan temannya. Tak lama kemudian, Dewan Saheb ditelepon oleh Sirak. Dia mengatakan bahwa pangeran telah diculik, lalu dia bergegas ke persembunyian untuk memastikan, dan benar saja, pangeran sudah tidak ada, serta penjangannya sudah digantung. Hal ini lantas membuat Dewan Saheb serangan asma dan kemudian pingsan. Ternyata pada hari penjemputan Tuan Putri, AJCS terkejut melihat pangeran. Kenapa bisa orang yang baru saja jatuh dari jurang bisa langsung sembuh dan sehat seperti sedia kala? Mereka pun curiga dan mencek kembali rekaman CCTV pada saat penjemputan tersebut. Dan benar saja, mereka menemukan sikap pangeran yang berbeda dari biasanya. Pangeran asli berwibawa dingin dan kaku, sementara yang palsu malah sebaliknya. Kemudian, setelah kesehatannya mulai membaik, Dewan Saheb meminta Prem untuk tetap tinggal dan melaksanakan penobatan besok. Setelah acara penobatan selesai, Pangeran palsu menyerahkan semua hartanya kepada Chandrika dan Radhika. Mereka berdua pun terharu. Atas dorongan Putri Maithili, mereka pun memaafkan pangeran, lalu mereka pun berpelukan. Selanjutnya, Sirak mengkhianati Ajay. Dia berniat untuk membuat keluarga kerajaan berantakan dan saling serang. Untuk menjalankan aksinya, dia menyekap pangeran asli di Istana Cermin, tempat di mana pangeran dan adik-adiknya dulu sering bermain dan menghabiskan waktu bersama. Lalu dia juga membawa pangeran palsu ke sana dan menyuruhnya untuk melepaskan pangeran asli. Pada saat itu, di sana Ajay juga sedang mabuk-mabukan. Ketika Prem melepaskan rantai Vijay, kemarahannya sudah memuncak. Setelah lepas, dia segera pergi untuk membunuh Ajay. Prem berusaha menghentikan. Dia terus mengoceh untuk menghentikan pertarungan. Berkat kata-kata menyentuh bak puisi yang keluar dari mulut Prem, kedua kakak beradik pun sadar. Ditambah lagi, Vijay masih berusaha menyelamatkan adiknya ketika akan jatuh, seperti dulu yang pernah terjadi pada mereka. Lalu mereka pun saling memaafkan dan berpelukan. Melihat kejadian tersebut, Sirak berusaha menembak mereka. Sebelum pelatuknya ditarik, dia malah lebih dulu terjatuh dari kubah Istana Cermin tersebut. Setelah tugasnya selesai, Prem dan temannya kembali ke desa. Sebelum kembali, pangeran bertanya bagaimana cara membalas semua kebaikan Prem. Permintaan Prem cuma sederhana. Dia meminta agar pangeran bisa menjadi seperti pasangan yang diinginkan Putri Maithili. Lalu dia pun menitipkan hadiah yang dibawa dari desa. Beberapa hari telah berlalu. Ternyata pangeran tidak bisa memenuhi keinginan Prem. Kemudian dia menyerahkan Putri Maithili kepada aktor panggung tersebut. Dan film pun selesai. Happy ending.